pada saat bekerja atau pada saat belajar. Bawaannya istilah gaulnya sekarang mager, malas gerak gitu loh. Jadi bawaannya aduh males gitu loh ya kalau mau belajar tuh gitu kan. Harus online, pas mau online baru siap, pas lagi nggak online males gitu loh. Jadi ini salah satu tantangan nih. Kita harus melakukan ibarat kata distance education. Nah, efek yang lain juga adalah seperti ini. Di sini ada 2 gambar. Kalau teman-teman lihat, ini adalah siswa yang hanya dikasih materi. Nah, siswa ini hanya berusaha untuk memahami materi tersebut. Tidak ada interaksi antara yang mengajar sama si siswa. Nah, akhirnya wasting time lah buat mereka untuk memahami apa sih yang dimaksud atau apa materi apa sih yang disampaikan ini maksudnya itu apa. Sehingga begitu pemahaman guru yang seperti ini, yang diterima malah bentuknya seperti ini. Jadi ada beda pemahaman nih. Nah, yang kedua, kalau kita bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara online yang lebih interaktif, otomatis akan terjadi diskusi, ada interaksi, sehingga ada sinkronize lah ibarat kata. Ada sinkronize antara pemahaman guru dengan pemahaman siswa. Nah, sehingga itu bisa cukup menghemat waktu untuk memahami, maksudnya untuk bisa memahami materi atau pembelajaran yang diberikan oleh si guru. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tolong langsung aja tanya ya, kalau pas lagi presentasi ini. Kalau kecepatan juga tolong info aja ya, supaya tersampaikan materinya. Oke. Next. Nah, meskipun informasi yang didapatkan oleh siswa itu gampang. Sekarang pakai handphone. Apapun kalau kita mau cari tahu, tinggal search di Google. Ya kan? Misalnya dikasih tugas nih kayak tadi, dikasih tugas sama gurunya. Tinggal search aja di Google, gampang. Tetapi tetap peran guru itu nggak bisa digantiin. Benar-benar tidak bisa digantikan. Karena guru itu punya fungsi untuk memfilter informasi kepada peserta didik. Supaya mereka punya membentuk cara berpikir yang tepat. Karena nih ya, antara kita ngebaca dengan kita dijelasin sama guru, itu pasti akan berbeda pemahamannya. Jadi bagaimanapun juga, guru itu punya peranan yang sangat penting. Tetap guru itu harus bertindak aktif, memberikan sesuatu materi atau suatu pembelajaran yang kreatif, sehingga engage gitu sama siswa-siswanya. Siswa-siswa pun tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi harus belajar di rumah seperti sekarang ini. Oke, dengan demikian kita tetap harus beralih ke digital. Bagaimanapun juga kita mau masuk ke teknologi 4.0, sekarang kita harus beradaptasi dengan teknologi, dan mungkin kondisi pandemi sekarang ini adalah kondisi yang memang menjadi titik balik, kita harus benar-benar move ke digital. Oke? Nah, kenapa sih kita harus beralih ke digital? Nah, pertama, lebih interaktif. Pengajar dan siswa dapat mempelajari materi pembelajaran dengan konsep serta metode yang baru. Yang biasa apa? Boleh tanya bentar nggak? Boleh. Silakan, Mas Arya ya. Ya, sebelum berlanjut. Ya. Mungkin ini juga dari kendala dari kita ya, mungkin guru-guru juga. Oke, untuk saat ini mungkin workshop-nya pakai Zoom. Nah, kan ada isu kalau Zoom ini ya insecure, ya kan? Nah, terus ada lagi pakai Google Meeting. Nah, permasalahannya di sini tidak ada platform yang memang standar untuk ngajar yang mungkin disarankan oleh pemerintah untuk sekolah mungkin ya. Untuk mungkin orang-orang saat ini pakai Zoom. Cuman yang paling enak untuk ke arah digital ini, untuk kelas online seperti ini, itu pakai apa? Mungkin selain pakai Zoom kali ya, karena memang ini pakai Zoom lagi ya. Iya. Tapi memang gini, Zoom itu bisa dibilang paling simpel sih sebenarnya. Isu-isu itu ya memang di awal-awal Zoom itu memang tidak begitu famous ya, nggak gitu terkenal gitu. Orang lebih kenal pakai Teams, Skype, terus pakai Google Meeting gitu kan ya. Cuman pada saat
kondisi seperti sekarang, akhirnya Zoom itu menjadi salah satu alternatif karena memang itu paling enteng. Kita udah coba beberapa alternatif, memang paling enteng dan paling mudah diaplikasikan gitu kan. Ya saat itu mungkin mereka masih ada, karena masih uji coba, ada bugs, tapi sekarang udah balik normal lagi kok, udah oke lagi. Kita dapat informasi itu dari tim kita yang kebetulan Grantech ini pusatnya ada di Hong Kong. Kita dapat info bahwa sebenarnya sudah mulai stabil lagi Zoom itu. Di Berarti awal, isu insecure-nya itu udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Itu sudah mulai stabil lagi gitu. Cuma memang ya bisa dikatakan persaingan bisnis juga lah ya. Begitu ada satu kasus di blow up besar, begitu udah stabil nggak ada yang bersuara gitu kan. Ya, hal itu wajar lah. Cuman ya memang kalau Zoom ini enaknya lagi, saya bukan promosiin Zoom ya, tapi memang kebetulan kita pakai dan ada versi yang free-nya, tapi memang dibatasi waktunya cuma 45 menit aja. Ada versi yang free-nya. Jadi ya mungkin kalau untuk sementara ini, misalnya ada guru-guru ataupun ada siswa yang pengen sharing atau pengen diskusi, Bu, saya ada pelajaran yang saya nggak bisa pahamin. Pak, ini caranya bagaimana ya? Ayo, bisa melalui Zoom misalnya. Tapi bisa juga via FaceTime juga sebenarnya bisa, video call juga bisa, tapi mungkin yang lebih gampang karena bisa sharing materi kayak ini, pakai Zoom, seperti itu. Google Meeting apa nggak bisa sharing kayak gini juga? Bisa, Google Meeting bisa, Teams bisa, ada beberapa kalau nggak salah yang aplikasi meeting online itu ada Lark, ada Slack, ada Discord, ada Cisco Webex, ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Kalau saya tanya gini, karena ada kendala, ada murid itu yang paranoid pakai Zoom karena isu itu tadi. Gitu. Ya. Juga nanti kalau ini mau pakai apa lagi, kalau nggak pakai Zoom, sementara saya sendiri pakai Zoom. Masih, udah mulai ini kok Pak, udah oke kok, udah nggak ada isu-isu yang kayak gimana lagi kok. Cuman nggak di blow up kan, tapi kalau lagi masalah di blow up kan Pak. Biasa itu mah. Gitu. Oke, kita bisa lanjut. Ada lagi yang mau tanyain? Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Kemudian tadi interaktif, selanjutnya lebih simpel. Nah, kenapa lebih simpel? Karena sebenarnya menuju digital itu nggak perlu pemahaman teknologi yang terlalu dalam. Misal harus orang IT, harus yang ngerti banget sama teknologi, coding apa tulisnya. Enggak, saya background-nya bukan orang IT, tapi saya bisa kasih materi digital. Hanya dengan bermodalkan pemahaman Microsoft Office yang baik, gitu kan, bisa suka ngulik-ngulik, pada akhirnya kita bisa berkreasi. Seperti itu. Kemudian, efisien. Nah, saya bilang efisien karena lebih hemat waktu dalam mencari dan memproses informasi. Ada Google, ada situs-situs pencari lain yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita mau, kalau zaman saya sekolah dulu, kita belajar tentang satu benua, misalnya benua Amerika, gitu kan ya. Dulu satu hari itu diisi dengan ngegambar satu benua Amerika. Kalau sekarang nggak perlu, kita udah tinggal show aja, searching di Google benua Amerika, muncul show langsung presentasi atau langsung jelaskan. Seperti itu. Atau kita mau bikin peta buta, nggak harus gambar, kita tinggal search aja peta buta benua Amerika, selesai. Seperti itu, lebih cepat dan lebih efisien. Jadi kita bisa move ke materi selanjutnya. Ekonomikal karena lebih hemat kertas dan hemat anggaran, otomatis. Sekarang dulu kalau kertas ujian kan, sekarang juga masih kali ya, pakai kertas ujian, dibagiin gitu kan. Sekarang sudah bisa online. Nggak perlu pakai kertas. Sudah ada aplikasi sendiri yang memang bisa, kayak contohnya Google Form gitu ya, untuk ngirim kirim soal gitu kan, terus diisi, dikumpulkan, dan guru juga bisa periksa secara online, nggak perlu ngeprint lagi. Nah, otomatis kan kalau misalnya hemat kertas, tidak menggunakan kertas, artinya kita peduli pada pepohonan, yang artinya juga peduli pada lingkungan. Kontribusi kita juga ke sana terhadap lingkungan. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya maju lagi? Langsung ya, saya lanjut ya. Oke. Sekarang kenapa kita harus menuju digital, kelas digital? Saya sudah jelaskan. Nah, sekarang gimana sih caranya beralih ke kelas digital? Nah, beberapa mungkin sudah mulai tahu ya, tapi ada rumusannya nih sebenarnya, apa aja sih yang harus diperlukan. Nah, pertama kita butuh hardware,
Kemudian kita butuh software, setelah itu kita butuh konten. Nah, di musim belajar dari rumah ini, tentu saja kita butuh aplikasi online meeting. Nah, semua bisa berjalan tentunya kalau ada koneksi dari jaringan internetnya. Nah, kalau hardware-nya apa aja sih? Hardware-nya itu tentunya kita butuh PC ataupun notebook. Kalau di kelas, di ruang kelas kita bisa tambahin proyektor atau kita tambahin screen untuk melengkapi proses belajar mengajar secara digital. Nah, satu lagi pendukungnya adalah pakai Wacom tablet. Ini yang saya pakai, yang saya bisa tulis-tulis seperti yang tadi. Nah, kalau software-nya, software apa sih yang dipakai? Nah, software itu sebenarnya software yang sehari-hari aja yang kita pakai. Kita bisa pakai Office, pakai Word, PowerPoint, atau Excel, itu semua bisa. Kemudian kita juga bisa pakai Adobe Acrobat atau Adobe Creative Cloud untuk mewarnai, untuk menggambar, atau kalau Adobe Acrobat itu untuk kita proses tanda tangan digital. Itu bisa dilakukan dengan Adobe Acrobat. Nah, untuk kontennya si guru itu sendiri. Semua sumber-sumber selain dari kurikulum ya, semua sumber-sumber bagaimana cara menjelaskan suatu materi itu semua dari guru. Konten itu adalah si guru itu sendiri. Jadi gurulah yang harus berkreasi. Nah, kalau aplikasi online meeting-nya, seperti yang tadi kita sudah sempat bahas, itu kan ada Zoom, ada Google Meeting, ada Skype, FaceTime, ada Teams, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya. Kalau kita search itu banyak. Cuman mungkin yang cukup populer di Indonesia ini beberapa yang saya tunjukin di sini. Yang cukup populer di Indonesia yang dipakai untuk meeting. Nah, sekarang kita, kalau saya sendiri, di sini kita pengen ngebahas lebih ke Wacom tabletnya. Karena di sini yang saya pakai. Di sini yang Wacom tablet ini lebih kepada membuat proses atau pada saat kita mengajar itu, meskipun jarak jauh, rasanya seperti kita ngajar di kelas gitu loh. Tetap melakukan menulis-menulis, tetap ada interaksi. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu, Wacom itu tuh apa? Wacom itu pen tablet. Dia itu berasalnya dari Jepang. Nah, dan pen tablet itu tuh sebenarnya adalah alat input. Itu sama kayak keyboard, sama kayak mouse. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau yang nggak ada layarnya itu seperti ini. Nih. Nah, tapi penggunaannya itu sangat memudahkan untuk saat menulis, menulis, gambar, dan membuat anotasi. Seperti ini. Nah, umumnya sih memang Wacom ini dipakai untuk buat ngegambar, edit fotografi. Nah, kayak kemarin-kemarin materi yang kemarin itu kan lebih kepada materi-materi art. Jadi sebenarnya Wacom ini juga bisa dipakai buat ngajar. Bisa dipakai juga buat surat menyurat. Seperti itu. Oke. Kenapa harus pakai Wacom? Nah, pertama karena adanya interaksi dan eye contact. Seperti ini contohnya. Ada interaksi dan eye contact. Jadi, guru tidak perlu, kalau di kelas, guru nggak perlu membelakangi murid karena dia harus menulis sebuah materi pelajaran. Tetapi dengan Wacom kita tetap bisa face to face. Meskipun sekarang prosesnya kita online juga kita bisa saling bertatap muka via layar, misalnya kayak gitu. Kemudian membuat materi pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya bikin animasinya, saya masukkan beberapa gambar, saya masukkan gambar-gambar dengan format GIF yang membuat gambar itu terlihat hidup, gitu kan? Akhirnya bisa lebih mudah untuk dipahami setiap orang dari presentasi yang saya sampaikan. Kemudian, jadi ini membuat kita jadi kepancing nih untuk bikin materi yang menarik, yang anak-anak itu bisa tetap stay atau tetap nunggu, wah selanjutnya ada apa nih, seperti itu. Jadi nggak fokus di sekedar tulisan. Nah, yang terakhir, bisa melindungi pengguna dari penyakit RSI, Repetitive Strain Injury, atau Carpal Tunnel Syndrome. Nah, buat yang suka pakai mouse, itu biasanya kalau pakai mouse itu di tangannya ini ada, suka di bagian pergelangan itu ada yang kapalan, dan kadang-kadang pegel sampai ke leher. Nah, itu artinya penyakit saraf karena kita kebanyakan pakai mouse. Nah, kalau kenapa lebih enak pakai pulpen karena alaminya kita menulis itu kan nggak akan pegel ya. Maksudnya jadi Wacom ini bikin feel-nya kita itu kayak nulis di atas kertas kayak pakai pen dan pakai pensil. Nah,
Ini saya jelaskan sedikit aja. Ini adalah beberapa produk Wacom. Jadi kita ada yang produknya tanpa layar sama yang layar seperti ini. Nah, ini range produknya. Nanti kalau soal produk kita ngomonginnya belakangan deh. Nah, sekarang contohnya gimana sih pakai Wacom untuk proses KBM nih? Nah, contohnya di pelajaran bahasa Mandarin nih. Tirukan tulisan berikut ini. Nah, ini kalau pakai mouse atau pakai pakai keyboard kan nggak akan bisa. Nah, atau trackpad kan pasti susah. Nah, ini kita bisa pakai Wacom. Contohnya kita ikutin seperti ini. Nah, bentar ya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba nge-lag. Sebentar ya. Tiba-tiba ini sih. Atau gua aja yang ini. Sebentar. Ini tadi saya. PPT-nya yang bermasalah ya? Oke. Bentar ya. Oke, kita sebentar. Oke, kita sharing lagi. Mungkin ada yang mau tanya sambil saya coba buka lagi. Sudah nongol belum ini? Sudah, tapi masih PPT yang belum F5. Bentar ya. Udah, ini belum nih tapi. Udah nongol di situ. Lagi loading. Bentuknya udah kelihatan? Masih sama, Tik. Hah? Sama gimana? Di sini saya sih udah muncul. Oh, di sini masih yang biasa. PPT yang biasa. PPT biasa. Oh, di sini udah muncul. Lama kali ya? Mungkin. Oh, dia tulisannya, dia munculnya belakangan. Oh, ini tadi, ini siapa yang nulis nih? Siapa yang bikin nih? Gua. Tapi nggak muncul di sini. Ini aja lah ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya ada buat, ini tadinya, ini kan materi saya nih. Tapi teman saya, Mamet, dia pakai Wacom juga, dia tulis gitu loh dari materi saya. Artinya kalau misalnya kita bisa melakukan ini dua arah gitu kan. Si siswa, seandainya misalnya siswa mau menanyakan hal di bagian mana, itu dia bisa ikut berpartisipasi di materi yang saya buat. Nah, seperti sekarang ini. Nah, jadi Mamet sendiri juga bisa, dia bisa ikut nulis-nulis di materi yang saya buat. Nah, ini ada menu ink. Ini hide ink. Di draw. Bentar, draw. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang yang ini. Nah, lanjutkan pesan berikut. Nah, kita buat guratan seperti ini juga bisa. Nah, kalau misalnya pakai pakai pen, belum tentu bisa. Pakai keyboard belum tentu bisa. Atau pakai mouse. Coba, Mamet lanjutin yang ini. Oke. Jadi misalnya saya kasih simulasi juga ya. Misalnya Mamet itu siswa saya gitu. Coba tolong tulis, bisa nggak gitu kan. Tahap-tahapannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Oke, kita masuk nih ke soal yang selanjutnya. Ini berarti siswanya juga harus punya Wacom dong? Ya, sebenarnya pakai mouse juga atau bisa, cuman kan pasti akan kesulitan, nggak akan mudah. Gitu. Itu gimana caranya tadi kayak gitu? Dia pakai Wacom juga, kan ini